Halo teman-teman semua, kembali lagi bareng aku Alvin Jawari. So, di video kali ini aku mau tunjukin ke kalian gimana caranya kita bisa belajar cybersecurity atau hacking menggunakan browser kita aja. So, langsung kita ke bahasanya. Oke teman, nah sebelum itu aku udah upload sebuah video dimana di sini aku bahas gimana caranya belajar cybersecurity menggunakan virtual machine berupa Kalisto. Tapi teman-teman, kekurangannya ketika kita menggunakan virtual machine itu membutuhkan penyimpanan yang cukup besar. Selain itu, spesifikasi yang kita gunakan untuk komputernya juga harus mumpuni, gitu ya. Karena ketika kita menjalankan virtual machine itu cukup berat. Lantas bagaimana ketika kita mempunyai komputer atau spesifikasi PC yang tidak mumpuni? Ya inilah solusinya. Kita bisa menjalankan terminal Linux di dalam sebuah browser. Oke, caranya kalian tinggal gunakan aja browser yang biasa kalian gunakan. Di sini saya akan gunakan Brave. Lalu kalian bisa ketikkan aja di pencarian Cloud Shell. Seperti ini untuk tulisannya kita enter. Lalu kalian pilih yang kedua itu, shell.cloud.google.com. Nah, di sini biasanya akan muncul tulisan authorize, kalian bisa klik dulu dan nanti akan kalian disuruh nunggu berapa menit gitu ya, sampai nanti bisa terbuka terminal kalian seperti ini. Nah, di sini ada dua tampilan sebenarnya. Pertama ada namanya Cloud Shell Editor. Ini sebagai sebuah text editor sekaligus untuk mengelola file kita sebagai file manager gitu ya. Dan yang kedua ada Shell itu sendiri, yaitu terminal tadi Cloud Shell. Di sini aku akan infoin kalau Cloud Shell ini dia berbasis Debian, sehingga kalau kita menjalankan berbagai command Linux kita bisa menjalankannya. Lalu di sini kita juga diberikan penyimpanan free sebesar 5 GB. Jadi saya rasa ini sangat cukup ya untuk kita bisa belajar Linux. Oke, kita akan review dulu dari awal. Di sini ada yang namanya terminal setting untuk kita mengkonfigurasi terminal kita. Dari colornya, dari ukuran teksnya, dari fontnya kita bisa atur, dari berbagai konfigurasi lainnya. Lalu di sini Cloud Shell ini punya fitur spesial di mana kita bisa membuat beberapa tab shell sekaligus, sehingga kalau kita mau multitasking menggunakan beberapa tools sekaligus itu bisa ya. Misalnya katakanlah kalian mau menjalankan tools brute force di sini, lalu di sini ada tools lain itu bisa ya. Jadi itulah keunggulan dari Cloud Shell. Nah, lalu di sini ada muncul tulisan yang namanya Cloud Shell Editor. Kalau kita klik di sini dia close editornya, kalau kita klik di sini open editor. Yang biasanya kalau belum muncul nanti akan muncul di sini tulisan open editor. Kalian bisa klik nanti akan muncul tampilan yang seperti ini. Tampilannya sekilas mirip dengan Visual Studio Code atau VS Code ya. Di sini ada muncul Explorer, kita bisa ngoding lah di sini. Di sini saya coba ngoding yang menggunakan HTML sederhana seperti ini. Yang enaknya di sini dia sudah dilengkapi dengan auto suggestion dari AI. Jadi misalnya kalau kita membuat suatu function atau buat suatu script menggunakan HTML itu enak ya, kita bisa ngoding dengan lancar di sini. Ini juga suatu solusi sih buat kalian mau belajar coding sekalian ya, langsung di dalam satu website aja. Misalnya kalau kalian menjalankan tools semacam Hackcam yang mana itu fotonya akan tersimpan, nanti akan tersimpan di sini. Lalu kalau mau mengedit file konfigurasi, misalnya bus RC atau mungkin kalau kalian mau menjalankan ZS ya, itu pastinya juga bisa mengeditnya langsung di Cloud Shell Editor ya. Oke, lalu kita akan beralih lagi ke fungsi selanjutnya, yaitu ada web preview, dimana kalau kita bukan preview dari website langsung di terminal itu kita bisa menggunakannya di sini. Kita juga bisa mengganti portnya di sini, defaultnya 8080 kita bisa ganti ya. Lalu ada session information. Nah, ini yang harus kita tunjukkan. Kita klik usage quota. Nah, teman-teman, karena di sini dia berbasis cloud yang gratis, maka pastinya akan ada batasannya. Nah, di sini untuk batasannya kita diberikan waktu sebesar 50 jam, yang mana ini menurut saya sudah cukup untuk kita belajar dasar Linux. Karena ngapain juga kita pakai ini selama 50 jam lebih. Saya kira hanya membutuhkan waktu beberapa jam aja. Dan di sini kita juga dikasih tahu informasi di mana kuota kita juga akan di-reset pada tanggal berapa. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau misalnya kuotanya udah habis. Dan terakhir di sini ada titik 3 more. Kita bisa merestart terminal ini, lalu bisa mengupload file dari luar dan bisa mendownload file yang berada di lokal terminal kita. Dan bisa menjalankan save mode dan berbagai macam fungsi lain. Oke, langsung kita beralih ke Cloud Shell-nya karena kalian juga mungkin udah penasaran. Di sini kita bisa menjalankan command berbasis Linux seperti biasa, seperti kalau kita menggunakan Ubuntu atau Linux ya. Misalnya sudo apt update seperti itu, lalu misalnya sudo apt upgrade
Lalu misalnya kalau kita mau melihat file list, dan kalau kita mau mengcopy file itu juga cukup mudah. Caranya di nama filenya kita tinggal arahkan seperti ini atau kita blok gitu ya. Nah, di sini dia udah otomatis tercopy. Kita lepaskan, klik kanan, paste, ini muncullah nama file. Oke, jadi seperti itu. Di sini kita akan coba demonstrasi salah satu tools yang bisa kita gunakan. Ini tools open source dari GitHub, kita bisa gunakan langsung. Nah, di sini pastinya untuk fungsi Git-nya juga sudah berjalan. Jadi kalau misal kita mau mengcloning repository dari luar, dan pastinya untuk berbagai file seperti PHP, Python, lalu ada Bash, itu semuanya bisa kita jalankan langsung di dalam terminal ini, karena dia sudah berbasis Debian. Jadi saya akan coba menjalankan satu tools bernama Redhawk untuk kita bisa melihat vulnerability dari sebuah website. Saya akan coba menggunakan website dari vulnerweb.com ya, website yang legal untuk kita lakukan scanning lalu menggunakan FTP. Misalnya kita akan menggunakan subdomain scanner, dan untuk toolsnya berjalan dengan normal. Saya juga dulu pernah menginstal Metasploit di sini dan berhasil. Oke, lalu saya akan tunjukkan juga satu fitur. Kalau kita kembali ke halaman tadi yaitu Cloud Shell, itu kita akan menjumpai namanya dokumentasi Cloud Shell. Kita klik di sini. Nah, jadi kita juga bisa mempelajari berbagai hal terkait Cloud Shell ini. Di sini ada beberapa panduan gitu ya, kalau kita mau baca dari cara memerintahkan Cloud Shell yang menggunakan Google Cloud dan berbagai macam hal lainnya. Di sini kalau kita membuka URL console.cloud.google.com gitu ya, kita tulis seperti ini, itu maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang artinya di sini kita bisa mengelola project kita. Nah, di sini kita berada di My First Project. Kita bisa ganti ke project lainnya. Di sini karena kebetulan saya sudah buat project, jadi akan muncul tampilannya seperti ini. Yang artinya ini enak banget untuk kita bisa mengelola file yang ada atau mungkin tools kita gitu ya. Caranya tinggal kita klik new project di sini. Nanti kita bisa menambahkan project. Dan di sini dia maksimalnya itu adalah 5 project. Ini dia udah limit karena udah 5 project yang sudah saya buat. Dan overall ini sangat-sangat enak untuk kita gunakan. Jadi ya, gimana menurut kalian soal Cloud Shell itu? Mungkin sekian aja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Like bila suka, dislike bila nggak suka, dan subscribe jangan lupa. Kalau kalian masih bingung dengan tutorial yang aku bagikan di video ini, silahkan saja tanyakan di kolom komentar atau bisa join ke AJ Community untuk kita bisa tanya jawab bareng seputar Cloud. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.